Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab kita. Sudah sampai halaman 24. Minggu telah lewat, kita membahas tentang warna kulit tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan semalam suaranya bagus, merdu, tertawanya tersenyum, baunya sangat harum seperti bau bunga mawar, meskipun tiada menyentuh bau-bauan. Jadi bau tubuh Nabi itu harum. Ada banyak sekali ulama yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Ketika mereka terbangun, maka harum semerbaknya itu masih tercium. Dan ini tanda, di antara tanda juga mimpi kita itu benar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika bangun ada bau harum semerbak. Karena bau badan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak memakai minyak harum, bau badan beliau itu sangat harum. Tabiatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersifat tawadhu, yaitu merendahkan diri. Terkadang beliau menjahit terumpah dan menambal kain pakaian dan memarah susu kambing. Artinya Nabi itu sangat tawadhu, tidak segan-segan, tidak malu-malu, tidak merasa enggan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang remeh. Seperti bisa menjahit sandal, menjahit terumpah beliau sendiri. Kalau presiden kada mau itu, di PR kada mau itu menjahit sandal sendiri, kada mau. Di bawah DPR kepala desa mungkin kada mau juga menjahit sandal sendiri. RT bang, mungkin RT mau aja masih. Nah, Nabi kita tawadhu. Di antara ketawaduan beliau, padahal beliau khairu khalqillah, sepaling baik makhluk Allah seluruhnya. Khairu khalqillahi kullihimi, sepaling baik makhluk Allah seluruhnya. Tapi masih mau aja menjahit sandal, menambal kain pakaian, dan memerah susu kambing, dan berziarah kepada ahli keluarga. Nah, beliau tawadhu. Padahal beliau tadi khairu khalqillahi kullihimi, sepaling baik makhluk Allah seluruhnya. Kalau kita ingat dengan kalimat ini, khairu khalqillahi kullihimi, ini diantara kelebihan daripada Imam Busairi, pengarang Qasidah Burdah. Imam Busairi ini orang yang sangat luar biasa dalam menyusun kata-kata, menyusun manzumah, menyusun kasidah. Jadi dalam nazam kasidah beliau panjang, beliau mengarang. Nah, lalu pada suatu
waktu ketika beliau mengarang, beliau menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi di dalam karangannya itu. Betapa luar biasanya Nabi. Tapi ada satu kalimat yang keluar di situ, pamablagul ilmi fihi annahu basyarun. Pamablagul ilmi fihi annahu basyarun. Imam Busairi di situ mensifatkan, ujar beliau, sampai ilmuku, pengetahuanku bahwasanya Nabi itu manusia. Nabi itu manusia. Nah, sesudah beliau menyebutkan Nabi kita manusia, beliau kada mampu lagi mengarang apa sambungannya. Pamablagul ilmi fihi annahu basyarun. Telah sampai ilmuku, pengetahuanku bahwasanya Nabi itu manusia. Kan semalam minggu telah lewat kita jelaskan Nabi kita itu manusia, tetapi tidak seperti manusia. Nah, Imam Busairi ini ketika mengarang qasidah itu sampai kalimat itu kada bisa lagi menyambung. Pengetahuanku sampai bahwa Nabi itu adalah manusia. Apa lanjutannya nang cocok, nang sesuai qasidah nazamnya itu. Qasidah Burdah ini disebut juga qasidah mimi ngarannya, karena ada mim di ujungnya, mimiyah, ujungnya itu huruf mim semuaan. Jadi qasidah itu kalau ain ujungnya semuaan ngarannya ainiyah, mim mimiyah. Nah, jadi akhirnya tertidur Imam Busairi di dalam mimpi. Beliau bertemu dengan Nabi dan Nabi menyambung qasidah beliau. Pamablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Lalu ujar Nabi, meskipun sampai tadi ilmu Imam Busairi bahwa Nabi itu manusia, tetapi kata Nabi, wa annahu khairu khalqillahi kullihim, sesungguhnya dia sepaling baik makhluk Allah seluruhnya. Imam Busairi bangun, akhirnya bait syair inilah yang beliau taruh di setiap awal-awal kalimat ketika memulai. Makanya ketika orang memulai Burdah, ada kalau maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairu ala habibika khairi khalqillahi kullihim. Itu sebenarnya syair langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalau maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Itu langsung keluar kata-kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disematkan kepada susunan Imam Busairi di dalam qasidah Burdah. Jadi Nabi kita ini orang yang luar biasa. Nah, beliau tidak segan-segan, tidak enggan melakukan perkara-perkara yang meskipun itu remeh dianggap oleh orang-orang. Beliau berjalan ziarah kepada ahli keluarga dan mengasihi kepada fakir miskin. Di dalam riwayat Nabi itu bisa berjalan ke pasar juga, bisa berziarah kepada keluarga dan mengasihi kepada fakir miskin. Di dalam simtudurarnya Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyebutkan sifat Nabi di situ, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila mengundang orang miskin kepada Nabi, apabila orang miskin berhajat kepada Nabi, ajabahu ijabatan muajjalah, Nabi mengabulkannya, Nabi mendatanginya dengan segera. Jadi kalau orang miskin mengundang Nabi, Nabi cepat. Nah, ini salah satu akhlak Nabi.
Orang miskin mau undang, Nabi lakas. Dan Nabi kasih sayang kepada orang miskin. Banyak cerita-cerita kalau kita uraikan tentang bagaimana kasih sayangnya Nabi kepada orang miskin, maka kada cukup untuk mensifatkan kasih sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi orang yang paling bisa menghargai kepada fakir miskin. Di dalam riwayat ada seorang fakir miskin yang sangat mencintai Nabi. Dia ingin memberi hadiah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kada ada duit, ngarannya orang miskin. Akhirnya dia sedikit demi sedikit mengumpulkan duit. Orang miskin tadi sedikit, akhirnya bisa membeli kurma. Jadi seorang fakir miskin tadi bisa membeli kurma karena duitnya sedikit, maka dia membeli kurma hanya bisa kurma yang kualitasnya itu kada bagus. Nukar duitnya kada tapi ada, nukarai seadanya kurmanya. Nah, lalu dengan senangnya orang itu datang kepada Nabi, padahal Nabi di hadapan para sahabatnya. Ini sahabat banyak. Lalu datang orang tadi, wahai Rasulullah, aku sudah lama hendak memberi engkau hadiah. Ini aku membawakan engkau kurma. Tolong diterima wahai Rasulullah. Nah, lalu Nabi menerima. Nabi hendak memperlihatkan Nabi senangnya kepada orang fakir tadi, wahai si fulan, aku sangat senang karena aku sudah mulai berapa hari ini hendak benar makan kurma nang seperti ini. Akhirnya dimakan Nabi lah di hadapan orang nang memberi tadi. Nah, dimakan Nabi sampai fabila, sampai kurma tadi habis. Ketika orang tadi kesenangan, orang tadi pulang sudah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, biasanya engkau setiap kali diberi orang hadiah, engkau pasti membagi kepada kami supaya kami merasakannya juga. Kenapa tadi engkau menghabiskan? Artinya nyaman benar kah kurmanya? Kenapa tadi engkau habiskan? Biasanya setiap ada orang memberi hadiah, engkau bagi kepada kami. Ujar Nabi, wahai sahabatku, kurma tadi itu busuk. Kalau aku bagi kepada kalian, aku takut ketika kalian makan ada yang memuntahkannya, maka aku khawatir menyakiti orang yang memberi tadi. Maka ujar Nabi, aku habiskan itu. Nah, ini diantara luar biasanya Nabi kita menghargai orang fakir miskin, menghargai perasaan orang. Jadi dimakan Nabi kurma nang busuk tadi. Nabi kita memberikan kepada para sahabat nang lain. Kenapa? Karena khawatir sahabat memakan ada yang memuntahkan, sehingga orang tadi kada jadi gembira, sehingga orang tadi kada jadi senang. Nah, terkadang sekedudukan dengan mereka itu dan mendatangi sewaktu dapat sakit mereka itu. Terkadang Nabi sekedudukan dengan orang fakir. Bahkan
Di antara hadis-hadis Nabi yang menyuruh kita untuk memuliakan orang-orang fakir, untuk mengenali orang fakir itu banyak. Di antaranya ujar Nabi, aksiru mim ma'rifatil fuqara fid dunya li anna daulatalahum yaumal qiyamah. Perbanyaklah daripada mengenal orang-orang fakir di dalam dunia. Ini hadis Nabi. Aksiru mim ma'rifatil fuqara fid dunya li anna daulatalahum yaumal qiyamah. Ujar Nabi, banyak-banyak di dunia mengenal orang-orang fakir. Karena pada hari kiamat mereka memiliki daulat di hadapan Allah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu arti daulah? Kata Nabi, sebelum mereka masuk ke dalam surga, mereka disuruh Allah mencari orang-orang yang dahulu di dunia membantu mereka. Ujar Allah, jangan masuk surga dahulu engkau. Cari orang-orang yang dahulu menolong engkau ketika engkau di dunia. Akhirnya orang-orang fakir ini mencari si A, si B, siapa-siapa yang diingatnya yang dahulu menolong di dalam dunia. Akhirnya ujar Allah bahwa mereka masuk bersama engkau. Nah, ini diantara hadis Nabi. Kita disuruh mengenal orang-orang fakir, jangan berkenalan aja. Maksudnya mengenal di sini dibantu keperluannya ketika ia kesulitan. Sewaktu sakit mereka itu, apalagi ketika mereka sakit, dan menolongi akan keperluan mereka itu banyak kalau kita kisahkan. Dan maras kasihan terhadap kepada kaum perempuan yang tidak ada suami dan kepada anak yatim. Di dalam Simtu Durar, Nabi kita itu Abu Syafiq Ar-Rahim, Abu Syafiqur Rahim bil yatim wal armalah. Abu Syafiq, Syafiq itu syafaqah, artinya kasih sayang. Rahim pulang, mubalaghah, bersengatan kasih sayang. Bil yatim, dengan orang-orang yatim, wal armalah, dan perempuan-perempuan yang suaminya sudah tidak ada. Orang-orang yang tuha-tuha, janda-janda perang, lakinya ini dalam berjuang fisabilillah meninggal. Nah, Nabi sangat perhatian kepada mereka. Nah, ini sunnah nangalih. Nabi kasih sayang kepada janda-janda. Nah, ini ngalih dituruti nih. Sunnahnya ngalih ini. Jadi fitnah. Karena zaman dahulu tuh orang janda tuh tua-tua. Oh ya, ini janda muda-muda itu ngalihnya. Kan zaman dahulu itu tua-tua, lakinya berperang meninggal. Jadi Nabi sangat kasih sayang kepada anak-anak yatim dan para perempuan yang suaminya sudah meninggal. Jadi dibantu, dikirim dari Baitul Mal, ini ura-ura fakir miskin. Dan menolongi segala yang keperluan, siapapun yang ada keperluan dan kekurangan mereka itu. Maka banyaklah lagi segala sifat dan tabiatnya yang baik-baik yang tidak disebutkan di sini. Di sini hanya sekilas. Kalau hendak membaca tentang sejarah Nabi, bagaimana akhlak Nabi, nah itu fil mutawwalat, banyak di kitab-kitab besar berjilid-jilid ulama mengarang.
Dan sekarang banyak aja juga sudah, artinya para habaib datang, guru-guru dari jauh menerangkan tentang bagaimana sifat Nabi di dalam ceramah mereka. Nah, jadi di kitab sini cuma sedikit, namun cukup untuk mewakili yang lain. Syahdan, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Arti wajib apa semalam? Wajib bagi syara apabila kada dilakukan maka berdosa. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang balik dan berakal. Jadi bila ada pian mendengar kalimat mukallaf, mukallaf itu asal kalimatnya kallafa yukallifu taklif. Mukallib wazaka mukallaf. Nah, artinya orang yang dibebani sudah. Orang yang dibebani dengan hukum-hukum syariat. Orang yang dibebani dengan hukum syariat, orang itu sudah balik dan berakal. Nah, orang yang mukallaf wajib mengetahui nisbah nasab zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Kada tahu sama sekali itu nang kada boleh. Meskipun kada hafal, cuma tahu. Daripada jihad bapaknya dan ibunya. Tanya orang Hashim tuh, iyalah kayaknya Nabi misal. Iya, nah meskipun kada hafal cuma tahu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Cuma tadi wajib tahu, kada wajib kada hafal itu. Cuma bagus hafal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Biasanya sampai Kilab nih. Bermula Nabi Muhammad yaitu adalah anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Kilab. Sampai itu disebutkan orang. Kalau hendak seterusnya kayak tadi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan min waladi Ismail bin Ibrahim. Nah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini nama beliau adalah Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Kakek Nabi itu ngarannya sebenarnya Syaibatul Hamdi. Huban yang terpuji. Syaibah itu artinya huban. Karena ketika lahir behuban sudah. Behuban. Huban yang terpuji. Dan orang nang behuban ini baik. Orang nang diperhatikan oleh Allah. Lalu digelari siapa? Abdul Muttalib. Kenapa digelari Abdul Muttalib? Karena Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini berisi anak Hashim dengan Muttalib.
Hashim dengan Muttalib. Makanya ada Bani Hashim, Bani Muttalib. Nah cuman Syaibatul Hamdi ini, Hashim ini berisi anak Syaibatul Hamdi. Ngarannya Abdul Muttalib tadi, Syaibatul Hamdi. Cuma begawi dengan dangsanak Sidin, dangsanak Hashim. Siapa dangsanak Hashim tadi? Muttalib. Nah, begawi awan mamarina bahasa kitanya. Nah, jadi Hashim badangsanak Muttalib. Lalu Hashim ini berisi anak Syaibatul Hamdi, begawi awan Muttalib. Lalu digalari Abdul Muttalib. Nah, kayak itu. Jadi Muttalib ini dangsanak daripada Hashim. Makanya ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib, keturunan daripada Abdi Manaf. Apa banyak nang ngarannya tuh lain-lain. Cuma gelar aja. Kayak di sini ada Kilab. Ada kalau di situ Qusay bin Kilab. Kilab tuh artinya apa? Kilab tuh orang yang banyak berisi anjing. Kilab tuh anjing artinya. Kalbun, kilab, anjing. Nama beliau sebenarnya lain Kilab. Nama beliau Amar. Cuman karena banyak memiliki anjing untuk berburu, banyak memiliki anjing, gesan berburu digalari orang Kilab, padahal ngarannya Amar. Kilab tuh galar aja. Banyak babi apa bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadir, bin Kinanah. Kemudian ibunya Aminah. Nama ibu Nabi kita Aminah. Anak Wahab. Aminah binti Wahab. Anak Abdi Manaf, anak Zuhrah, anak Kilab. Jadi bertamu Nabi kita itu, mama beliau itu nasabnya di Kilab sini bertamu. Mamarinanya di jihad. Oh, Mamarina tulisannya di sini. Bahasa Banjar nih. Mamarinanya di jihad bapak yang telah menjumpai semasa keislaman, yaitu 5 orang. Maksud Mamarina ini paman Nabi, dangsanak orang tuanya Nabi. Ada sekitar 5 orang yang sempat menemui keislaman. 4 orang lagi, 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Pertama Hamzah. Nah, ini sempat memeluk Islam, Hamzah. Ini sempat masa-masa Islam. Hamzah ini bergelar Asadullah, singanya Allah. Jadi Sayyidina Hamzah ketika masuk Islam mulai sudah gentar orang-orang Quraisy. Ini orang yang bergelar singanya Allah. Hamzah masuk Islam gentar sudah. Orang-orang yang ada di zaman itu. Kemudian Umar masuk Islam
Bertambah lagi orang Islam semakin kuat. Nah, Hamzah ini paman Nabi, saudara daripada Abdullah. Dan termasuk golongan sahabat yang awal-awal masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abbas, sama ini masuk Islam juga Abbas ini. Ini nang semasa keislaman itu sampat ada berlima, cuma kada semuaan kada masuk Islam. Nang masuk Islam Hamzah, Abbas paman Nabi. Kemudian Abu Talib menjumpai juga masa keislaman. Abu Talib, orang tua daripada Ali bin Abi Talib. Kemudian Abu Lahab menjumpai juga masa keislaman, cuma kada berislam. Paman Nabi juga. Dalam Al-Quran, tabbat siyada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dan Sofiyah, dan sanak daripada orang tua Nabi. Adapun Abu Talib itu ikhtilaf ulama pada berimannya. Abu Talib ini ulama hilaf, apakah beriman atau kada. Cuman banyak sekali tanda-tanda, dalil-dalil, bukti-bukti yang mengarah bahwa Abu Talib ini beriman dengan Nabi. Cuma kada hendak menampakkan di kaumnya. Di antaranya, mulai awal Nabi kita dibawa beliau ke negeri Syam untuk berjual beli, Abu Talib ini diberitahu oleh pendeta Bukhaira. Ujar pendeta Bukhaira, wahai Abu Talib, ini anak, ini Nabi. Anak yang engkau bawa ini adalah Nabi akhir zaman. Maka kembalikan. Karena aku khawatir orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, aku khawatir mereka akan menyakitinya. Lalu Abu Talib ini takut. Lalu Nabi kita dibawa bulik oleh Abu Talib. Ini umur Nabi 12 tahun. Bukti bahwa Abu Talib percaya Nabi kita seorang Nabi, dibawa bulik sidin. Nah, ini diantara bukti bahwa Abu Talib itu sebenarnya beriman dengan Nabi. Banyak lagi buktinya. Bagaimana beliau melindungi Nabi melebihi daripada menyayangi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali disuruh mengawal. Nah, cuma hilaf, tetap hilaf. Ada yang mengatakan beliau ini beriman, ada juga yang mengatakan karena beliau kadada mengucapkan syahadat secara zahir. Setengah ulama mengatakan kafir dan setengah ulama mengatakan beriman pada batinnya, tidak pada zahirnya. Wallahu a'lam. Nah, ini untuk Abu Talib, abahnya Ali. Dan tandanya lagi, Sayyidina Ali kada terlalu gelisah. Kalau Abah Sidin ini kafir, Sayyidina Ali pertama orang nang gelisah. Sayyidina Ali biasa-biasa aja. Berarti Sayyidina Ali mengetahui bahwa abahnya ini beriman namun batin. Sayyidina Ali kada pernah itu ini tentang abahnya. Adapun Abu Lahab, nah jangan ditiru nih abu-abu nang saikong nih. Abu Lahab telah ittifaq ulama pada mengatakan kafirnya karena beralasan dengan sabitnya dalil Quran. Mana dalilnya? Surah Tabbat Yada Abi Lahab, surah Al-Lahab. Nah, ini maka sepakat ulama tentang kafirnya Abu Lahab.
Padahal Abu Lahab ini dahulu orang nang sayang juga Nabi. Bahkan anaknya ada yang hendak dijodohkan dengan Nabi. Dan Abu Lahab ini diantara orang nang gembira, orang nang pertama gembira lahirnya Nabi. Abu Lahab ini berisi pembantu, memiliki budak. Abu Lahab ini namanya Suwaibah. Suwaibah ini budak Abu Lahab yang membantu prosesi kelahiran Nabi juga. Nah, Suwaibah ini menghabarkan kepada Abu Lahab. Ujar Suwaibah, wahai Abu Lahab, kabar gembira, keponakan engkau lahir, anak Abdullah lahir. Nah, lalu Abu Lahab ini gembira. Saking gembiranya Abu Lahab, Suwaibah tadi dimerdekakan. Karena membawa kabar gembira lahirnya Nabi. Lalu ujar Abu Lahab, Suwaibah anti hurrah, engkau merdeka. Nah, kemudian di dalam kitab Bukhari, di situ ada riwayat. Ada keluarga Abu Lahab ini bermimpi, dalam riwayat itu Abbas. Ujar ulama yang bermimpi itu Abbas. Bermimpi bertemu Abu Lahab. Lalu ditanya, wahai Abu Lahab, kayak apa keadaan engkau sekarang? Ujar Abu Lahab, aku mendapatkan berbagai macam siksa. Akan tetapi setiap malam Senin, setiap hari Senin, aku diringankan siksa oleh Allah. Kenapa? Karena aku gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad pada waktu itu. Nabi Muhammad hari Senin lahir, subuh Senin. Abu Lahab gembira, saking gembiranya dia memerdekakan budak. Ujar Abu Lahab, karena aku pernah gembira dengan lahirnya Muhammad pada hari Senin itu. Jadi aku diringankan siksaku di dalam neraka. Jadi setiap Senin diringankan Abu Lahab tadi. Bila Selasa disiksa pula. Nah, lalu ujar para ulama, ini orang kafir yang tertulis namanya di dalam Al-Quran dengan kalimat celaka. Ini orang kafir pernah gembira dengan lahirnya Nabi, diringankan siksanya. Lalu bagaimana orang yang gembira dengan lahirnya Nabi, sedangkan dia orang yang beriman, dia orang yang bertauhid, dia orang yang menyembah Allah, lalu gembira. Ini tentu mimbabil aula, ini tentu lebih utama lagi, pasti mendapatkan lebih daripada yang didapatkan Abu Lahab. Abu Lahab kafir, cuma pernah gembira dengan kelahiran Nabi satu kali aja gembiranya juga. Imbahnya tuh marah-marah lagi Abu Lahab, menggelari Nabi mutammam. Kan Nabi Muhammad disebutnya mutammam. Ini menghina Nabi macam-macam. Padahal dari golongan paman. Nah, ini diringankan gara-gara gembira. Lalu kayak apa orang beriman? Nong setiap hari kelahiran Nabi ingat, ini hari yang sangat berharga bagi kaum muslimin seluruh dunia. Lalu kita gembira, setiap tahun itu gembira. Tentu mendapat lebih daripada yang didapat oleh Abu Lahab. Kita memperingati maulid Nabi, mungkin Allah akan memasukkan kita ke dalam surga dengan tanpa hisab, mungkin. Abu Lahab yang kafir aja diberi keringanan, apalagi orang beriman. Mamarinanya, Mamarina pulang tulisannya, paman atau bibi maksudnya. Di jihad ibu yaitu 5 orang.
5 orang juga. 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ada ngarannya Aswad, ada ngarannya Umair, ada Yagus, ada ngarannya Parodiyah dan Pakhitah. Semuanya ini telah mati sebelum Nabi kita dibangkitkan menjadi Rasul, atau mati ketika masa fitrah. Nah, kemudian jumlah istrinya yaitu 9 orang, jumlah istri Nabi. Jadi Nabi itu kawin, ulama itu menyusun, ada pernikahan Nabi itu semuaan itu disuruh Allah. Ada namanya jawazul jihad, ada jawazul hisam wa jubranil khatir, ada macam-macam. Contoh jawazul jihad, pernikahan Nabi ini karena jihad. Menikahi Siti Khadijah, ini untuk dakwah, ini membantu dakwah Nabi. Ada jawazul jubranil khatir, menutupi kekhawatiran. Ada pernah menutupi kekhawatiran, maksudnya kayak apa? Ada seorang perempuan sudah tapi tuha orangnya, suaminya meninggal di medan perang, sementara dia sebatang kara lagi, keluarganya masih kafir semua. Nabi takut dia ini kembali kepada keluarganya, maka dikawini Nabi. Perintah Allah. Ada Zainab binti Jahsin dikawini Nabi, ini Allah yang menyuruh mengawini. Ada Zainab binti Khuzaimah, ini Ummul Fuqara. Walhasil semua ada tujuan ketika Nabi nikah. Bukannya nafsu bang Nabi nikah. Jadi semua ada tujuan. Dua orang wafat dahulu daripada Nabi, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Insyaallah minggu akan datang kita membahas tentang pernikahan Nabi ini.